Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahib-sahib mimbar tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Ahad ya, tanggal 27 Agustus 2023. Ya, eh, lama tak terdengar ya gonjang-ganjingnya setelah dikritik oleh Rocky Gerung ya tentang pembangunan IKN yang dikatakan Presiden Jokowi bolak-balik ke Cina ya untuk menawarkan IKN yang kemudian keluarlah kata sakti yang membuat heboh permedsosan dan juga dunia perpolitikan ya karena dari kritik Rocky Gerung ini semua para penjilat rezim, terutama para buzzer, kemudian beberapa menteri dan juga partai ya yang menjadi naungan Presiden Jokowi kemudian ikut ramai-ramai ya uh, menghujat habis Rocky Gerung ya, memarahi Rocky Gerung bahkan melaporkan ke kepolisian, bahkan Rocky Gerung sampai digugat di 3 pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong. Bayangkan, 3 pengadilan yang menggugat Rocky Gerung yang intinya Rocky Gerung itu digugat secara perdata, tapi unsurnya pidana juga. Yang intinya itu Rocky Gerung nggak boleh menjadi pembicara di berbagai media, entah itu media online maupun menjadi narasumber di acara offline, misalnya seminar ataupun apa, nggak boleh jadi pembicara. Artinya Rocky Gerung tuh disuruh diem seumur hidupnya. Gila kan ya? Ya gara-gara kritik IKN dan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan Kesehatan ya pada acara konsolidasi buruh di Bekasi. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang Rocky Gerung ya. Kita akan bicara tentang IKN yang anehnya Presiden Jokowi dalam pidato di MPR ya yang diawali dengan curhat yang begitu membara. Jadi curhat dulu pidato kenegaraan, kemudian ya yang curhat diri disebut Fir'aun, disebut pelongo-pelongo, bebek lumpuh dan lain sebagainya, curhat ya di sidang tahunan MPR yang kemudian mengatakan dirinya juga disebut-sebut sebagai Pak Lurah ya. Kemudian dirinya menegaskan bahwa dirinya Presiden Republik Indonesia. Padahal kan Pak Lurah itu hanya istilah saja ya yang kemudian di istilah politik yang dilemparkan ya, yang sebenarnya yang melempar juga para politisi yang dekat dengan dirinya tentang siapa capres dan cawapres yang akan diusungnya kelak ya. Dan kita tahu ya dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo juga sudah jelas atas arahan Presiden, itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto ya yang mengatakan bahwa dukungan PAN dan Golkar itu atas arahan Jokowi. Walaupun dengan bilang begitu Hasim Joyo Hadikusumo itu di somasi ya, bahkan mau dilaporkan oleh mahasiswa yang mendukung ya pendukung mati Presiden Jokowi. Kali ini datang kabarnya dari perumahan untuk IKN ya atau apartemen untuk PNS di IKN yang rencananya akan dibangun sebanyak 47 tower, di mana satu tower itu 12 lantai, 2 lantai yang pertama untuk fasilitas umum, sedangkan 10 lantai untuk perumahan untuk ASN. Dan siap-siap nih ya untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Karena menurut direktur ya, Direktorat Jenderal ya, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto, dari 47 tower yang ada itu bisa menampung sampai 16.000 ASN. Tapi ya itu jika kemudian dimaksimalkan. Artinya setiap lantainya ada lima apartemen ya, dengan satu apartemen itu dari 3 kamar, dan untuk tahap awal itu sharing dulu. Ya, artinya satu apartemen ini ditempati untuk 3 ASN. 3 ASN, dan tentunya bukan satu keluarga ya. Jadi kalau yang sudah berkeluarga ya tidak bisa mengajak anak istrinya atau suami dan anak-anaknya ya. Jika kemudian nanti dipindahkan ke IKN, ya mungkin kalau PNS-nya masih muda-muda, belum menikah ya oke-oke saja mungkin ya. Tapi kalau sudah bekerja, sudah berkeluarga, ini akan sangat memberatkan ya. Coba ya dari Jakarta misalkan dari Pulau Jawa rame-rame dipindahkan ke IKN ya, ke yang letaknya
ya memang letaknya masih di tengah hutan ya, masih jauh dari kota, yang kemudian juga dari belum ada fasilitas seperti bandara juga masih jauh, itu ya tadi ditempatkan di sana. Dan yang lucu lagi, pembangunan 47 tower ini belum dilaksanakan. Menurut Iwan ya, tadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, groundbreaking-nya insya Allah baru akan dilaksanakan nanti awal September 2023 ya, dan akan dikebut selesai pada akhir 2024 ya, di mana nanti pas tanggal 17 Agustus 2024 pertama kali upacara 17 Agustus Yahud RI yang ke-79 akan dilaksanakan di IKN. Itu sudah terbangun sekitar 12 atau 17 tower ya, untuk kemudian menampung berapa ribu ASN. Bayangkan ya, ini kan kalau normalnya kan 3 kamar, apa namanya, 3 kamar itu diisi 1 orang ya. Tapi itu kemudian kalau kemudian untuk memaksimalkan ada wacana 1 kamar diisi oleh 2 orang. Ya, artinya dalam satu apartemen itu berisi 6 orang. Wah, ini lebih sudah mirip kos-kosan aja ya. Ini loh, ini yang untuk bekerja di sana. Tapi apapun itu, apakah nih para PNS mau ya? Kemudian apalagi yang tadi yang sudah mungkin sudah punya rumah ya di Jakarta atau sekitaran Jakarta, kemudian sudah berkeluarga, apa mau kemudian dipindahkan ke IKN. Ini kan problem yang sangat sulit ya. Tapi mungkin juga ya PNS ini mendapatkan peringatan yang keras juga atau ancaman ya. Siapa yang menolak dipindahkan ke IKN bisa diberhentikan atau bahkan diturunkan jabatan atau tidak bisa menjabat, terutama yang tadi yang punya jabatan tertentu. Ini makin ngeri-ngeri sedap nih ya. Jadi eh, ini bisa jadi kabar ya yang kurang mengenakan bagi ASN ya. Karena ini beritanya dari Detik ya, bisa dicek. Jadi siap-siap ASN tinggal di apartemen atau rusun yang satu apartemennya ditinggali untuk 6 orang. Yaitu jika tadi kemungkinan untuk efisiensi itu ya namanya tempat tinggal dan waktu, dan untuk mempercepat ya perpindahan ASN, maka tadi satu apartemen diisi 6 orang, artinya 1 kamar untuk 2 orang. Wah, ini jadi mirip-mirip dulu saya mahasiswa kosnya rame-rame ya kan. Kalau mahasiswa itu kan ada yang pilihan kosnya yang sendiri-sendiri, yang 1 kamar satu atau 2 orang, atau yang nyewa 1 rumah ya untuk beberapa orang, maksimal biasanya 10 orang lah ya. Jadi hampir mirip seperti itu jadinya ya. Nah, tapi apapun itu yang jelas ya, AS ini ya harus manut-manut juga, karena kalau sudah menjadi perintah ya mau nggak mau ya, apakah dia mau menolak atau apa ya itu tergantung pilihan mereka ya. Yang jelas eh, saya masih yakin nggak ya. Tapi kalau Cina yang ngomong pembangunan 47 tower lantai dalam waktu 1 tahun selesai, saya percaya. Karena Cina sudah ya pernah melakukan pembangunan gedung bertingkat 15 lantai atau berapa, itu cuma dalam waktu 12 hari. Tapi itu ya, kalau Cina kan apa namanya, yang sudah siap dipasang ya. Jadi untuk pengerjaannya pun siang dan malam ya, tidak berhenti, dan mereka dengan alat-alat yang canggih ya, yang super canggih itu memang berhasil. Ya, tapi ya tadi apakah dari kekuatannya itu bisa dites atau enggak ya. Tapi yang jelas kita lihat orang pembangunan kereta cepat aja molornya minta ampun. Apa ini berhasil dalam waktu 1 tahun 47 tower ini bisa terbangun ya. Atau tadi di tengah jalan ada macet fulusnya. Walaupun di tahun 2024 ya anggaran untuk IKN juga dikucurkan lebih banyak, apalagi sekarang pemerintah sudah mengajukan RUU IKN ya, perubahan untuk IKN. Ya, jadi IKN undang-undangnya mau diubah lagi nih ya. Jadi apa nih untuk mempercepat, untuk kemudian agar pemimpin selanjutnya tidak bisa mengotak-atik atau apa, sepertinya seperti itu. Ya, karena arahnya IKN ini wajib harus terbangun ya. Tapi yang menjadi masalah, IKN ini untuk siapa? Orang sedang masa pembangunan saja tahap awal sudah terjadi keributan yang luar biasa, terutama di Kalimantan sendiri ya. Ternyata di tempatnya IKN ini ya, di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur ya, warga di sana ya, terutama suku asli sana, saudara-saudara suku Dayak, itu juga ada yang pro kontra, nggak semuanya kemudian mendukung ya. Apalagi jelas ya, karena proyek itu jelas akan kemudian merambah hutan-hutan yang
ternyata itu merupakan bagian dari hutan adat yang tidak boleh tadi diusik, ya. Seperti di awal bangunannya ya, suku Pasir ya, suku asli di Penajam Pasar Utara. Itu ada warganya yang kemudian tiba-tiba tanahnya itu dipasangin pelang proyek IKN. Itu apa-apaan ya. Ya tiba-tiba dipasangin pelang, terus ya ternyata tanahnya itu menyentuh tanah yang merupakan milik Kesultanan Kutai Kartanegara. Ya, ini kan yang harus diselesaikan juga ya. Jangan-jangan kemudian dengan alasan pembangunan IKN, ini proyek negara dan sebagainya, kemudian mengabaikan hak-hak warga negara yang ada. Ya, jadi ya jelas nggak semuanya protes ya. Yang kan nggak semuanya di Kutai ya, sebagian di Penajam Pasar Utara, sebagian kemudian di uh, Kutai ya, Kabupaten Kutai. Iya, tapi ya mungkin bagi ASN ada enaknya juga ya, kemudian tinggal di IKN ya, pastinya akan terhindar dari hiruk pikuknya kota Jakarta yang macetnya luar biasa, kemudian juga polusi udaranya yang dikatakan kemarin-kemarin ya merupakan yang terburuk di dunia. Ya mungkin kalau pindah ke IKN pasti satu ya ada kesejukan udara, kemudian ada terhilang dari stresnya kemacetan ya, mungkin keuntungannya di situ ya, karena tadi jelas pertama kali IKN dibangun pasti ya belum apa namanya, belum seramai Jakarta. Orang di luar Kaltim kok protes ya. Emang seluruh orang Kalimantan Timur itu setuju ya, mungkin ya kalau mayoritas mungkin setuju ya. Tapi apapun itu yang jelas sebenarnya yang dipermasalahkan di sini ya dari awal ya pembangunan undang-undang IKN ini adalah bukan masalah tempatnya, tapi urgensinya. Ya, urgensi pembangunan IKN ya. Ketika kita membangun IKN, ibu kota baru, dengan membangun dari awal, itu dananya bagaimana? Nah, awal-awal kan dikatakan tidak akan menggunakan APBN. Ternyata ujung-ujungnya 53,4% dari APBN ya. Dan adalah efek dari kemudian investasi-investasi dan utang yang dibangun untuk membangun IKN. Ya, itu yang kemudian dipermasalahkan. Kalau lokasi di mana saja ya, selama masih di Indonesia silahkan ya, karena itu merupakan wilayah Indonesia juga ya, berhak. Ya, di Papua pun berhak, di Sulawesi pun berhak ya. Dan yang menjadi masalah itu urgensi dan kemudian apa namanya, ada dananya enggak ya. Lihat dong pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang akhirnya ujung-ujungnya mematikan kereta Parahyangan ya. Kemudian juga pembangunan bandara eh, internasional Jawa Barat Kertajati yang akhirnya mematikan bandara Husein Sastra Negara ya. Ya itu kan tidak ada kajian-kajian yang lebih luas ya, kajian-kajian yang lebih mendalam yang Walhi sendiri kemudian juga apa itu ya, LSM-LSM yang sudah meneliti IKN itu sebenarnya untuk siapa ya, karena jelas untuk akan merusak lingkungan, apalagi juga proyek food estate yang kemarin juga dikritik oleh PDIP lewat sekjennya Hasto Kristianto. Itu semua masalahnya di situ. Jadi orang-orang kebanyakan itu lucunya itu tadi, kenapa pada protes? Ya protesnya itu bukan masalah ya mau lokasi di mana pun boleh ya. Karena wacana pemindahan ibu kota memang awal-awalnya juga di Kalimantan kan, sejak era Bung Karno akan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya pada waktu itu yang dipilih ya. Ya itu kan sebenarnya sah-sah, tapi kan karena kondisi tertentu kemudian era tadi ya masih ada gejolak politik dan lain sebagainya sampai kemudian terakhir ya G30 SPKI yang kemudian akhirnya menggerogoti kekuasaan Bung Karno ya gagal juga. Tapi bahkan di masa Orde Baru ya zaman Pak Harto itu sudah disiapkan ibu kota pengganti Jakarta yang agak masih dekat ya, yakni Jonggol ya di Kabupaten Bogor. Ya itu juga sudah disiapkan. Ya itu sebenarnya banyak cara ya. Cuma kan kalau kita melihat ya, melihat kajian-kajian yang ada itu kan tadi selain juga merusak lingkungan, yang adalah dananya dari mana? Ya orang banyak buang proyek yang nggak sebesar IKN saja, molornya minta ampun, pembengkakan ya anggarannya minta ampun, yang ujung-ujungnya juga menyedot APBN, yang ujung-ujungnya gue harus menanggung utang yang luar biasa. Itu kan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Itu seperti itu. Jadi bukan masalah tempatnya loh. Tapi menurut itu saya sih sebagai orang yang pernah tinggal di Jakarta ya
di ibu kota ya, maksudnya merantau kemudian ibu kota ya, ataupun ibu kota dipindah ya, ternyata juga nggak terlalu berpengaruh juga ya secara ekonomi dan lain sebagainya. Karena intinya itu, permasalahan hari ini adalah keadilan ekonomi tidak akan terwujud ya dengan sistem yang ada sekarang, sistem kapitalisme. Karena di sistem kapitalisme yang akan dimenangkan, yang akan diuntungkan adalah para pemilik modal besar. Ya, dari pembuat kebijakannya, para penguasanya, yaitu akan berpihak pada para pemilik modal, ya. Nah, sama yang sekarang sedang ramai adalah pembangunan kota mandiri di Bandung Barat, yang nanti akan ada pembangunan patung Bung Karno setinggi 100 meter yang dikatakan akan melalui investasi sebelah 10 triliun. Ya, itu kota mandiri untuk siapa? Kita lihat kota mandiri yang sekarang, apa kemudian warga masyarakat sekitar pribuminya yang tinggal di sekitar situ yang menikmati, atau orang-orang yang punya dana lebih? Yang itu pun jelas. Nah, kalau kita lihat ya mohon maaf ya, ya itu warga negara Indonesia juga, tapi yang mohon maaf itu warga negara Indonesia yang keturunan kan. Ya, ya itu kita bukan rasis atau apa, faktanya seperti itu. Jadi kota mandiri yang ada yang dibangun itu menjadi kota-kota yang diskriminatif dan lebih elitis, dan tadi apa namanya, menjadi seperti ya tadi, ya warga sekitar ya mungkin menikmati ya di situ, menjadi mungkin menjadi satpamnya, mungkin menjadi pembantunya, menjadi tukang bersih bersihnya, apa pun yang menikmati warga sekitar dari membangun kota mandiri. Tidak sama di IKN ya, Presiden Jokowi sudah mengatakan ya, yo siapa yang mau investasi ya, tanah di sekitaran IKN siap dilepas dijual, harganya ya bisa apa, bisa mengikutilah harga pasar ya, bahkan ditawarkan ke Singapura, ke Cina ya, bahkan sampai ke Kanada, kepada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ya, mengatakan meminta untuk dana pensiun eh, masyarakat Kanada itu diinvestasikan ke IKN. Itu saking mau jualannya IKN. Jadi bagi Anda ya, yang berkomentar ya, mungkin orang di sana, orang Kutai atau orang Kalimantan Timur, ya apakah Anda ketika pindah ke IKN kemudian mendapatkan itu secara cuma-cuma, warga sekitar situ? Kan nggak juga, harus beli. Yang beli itu yang penguasa tanah di situ, jangan salah ya. Itu hak-haknya sudah dimiliki oleh para taipan-taipan ya, para konglomerat besar. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo sudah mendapatkan proyek besar di sana. Kemudian sekarang para taipan-taipan, para naga-naga sudah mendapatkan proyek siap untuk membangun IKN, Aguan, Sukanto Tanoto dan lain sebagainya. Ya Anda dapat apa? Ya ketika Anda punya uang lebih, mungkin Anda bisa ya membeli tanah di IKN, kemudian tinggal di IKN sana, membeli properti di sana, mungkin bisa. Ya, tapi ya mohon maaf ya, kalau kemudian tidak punya uang lebih, ya ya tadi hanya menjadi penggembira saja di sana. Ya mungkin ke sana kemudian akhirnya tadi menjadi seperti asing di wilayahnya sendiri ya. Ya jadi semoga jangan terjadi seperti itulah ya. Tapi apapun itu, yang jelas adalah tadi dananya dari mana pembangunan IKN ini. Dan tadi apa ujungnya utang lagi? Ya, apakah ada yang tidak lebih urgent ya untuk kemudian dibandingkan membangun IKN? Ya sebenarnya titik kritiknya itu di situ ya, bukan kemudian masalah tempatnya. Agak lucu juga ya kalau ngomong masalah tempat-tempat itu. Ya mau dimanapun sebenarnya silakan saja kalau ada duitnya dan memang urgent untuk memindahkan ibu kota ya, seperti itu. Tapi yang jelas kembali lagi ke masalah PNS ya, ASN yang siap-siap nih ya. Jadi satu apartemen dihuni 6 orang, dan siap-siap Anda harus beradaptasi dengan lingkungan IKN yang baru jika kemudian benar ya nanti di tahun 2024 mulai terutama di bulan Juli mulai ada pemindahan ASN dari ibu kota Jakarta ke ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara, di mana tadi untuk mempercepat ya pembangunan IKN akan dikebut untuk pemindahan ASN dan untuk mempercepat ya pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN tanggal 17 Agustus 2024 ya, tadi ada percepatan ya pembangunan tower-tower apartemen untuk ASN ya. Jadi apakah para ASN mau ya? Nah, kita lihat nih, para ASN belum komen. Jadi yang apa namanya,
apa namanya, para ASN mau nggak nanti ya? Kita lihat para komentarnya nih. Tapi mungkin ASN kan agak takut-takut berkomentar juga ya, karena medsos mereka pun diawasi ya, jadi agak agak deg-degan juga ya. Ya, kita lihat saja ya para ASN ini apakah kemudian betah, apa kemudian mau ya dipindahkan rame-rame ke IKN. Tapi mungkin kalau ya dipindahkan bersama keluarganya itu yang agak mending ya, agak mungkin kemudian bisa stay lah di sana ya. Tapi kan kalau tadi ya, waduh, jauh dari keluarga, jauh dari anak istri atau jauh dari suami, dari anak-anaknya, wah ini kan agak berat juga ya. Dan ya biasalah ya, ya manusiawi itulah ya. Tapi yang jelas kita lihat saja ya, karena kadang-kadang apa yang dikatakan itu kan tidak sepertinya, apa yang diucapkan itu tidak seperti realita di lapangan. Seperti katanya investasi untuk IKN udah oversubscribe, ada 200.000 investor sudah 200 investor sudah mengantri, kata Presiden Jokowi, kata Bahlil Lahadalia. Ternyata kata Kementerian PUPR ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa apa yang dibangun di KN sekarang ini adalah semuanya masih dari APBN. Ya, itu kan artinya ya disebut ngibul apa bohong ya. Seperti itu kan faktanya. Ya. Dan kita lihat juga ya apakah kemudian benar ini dalam waktu 1 tahun bisa terbangun ya, paling enggak dari 47 tower itu 12 atau 15 tower terbangun, dan kemudian bisa memindahkan kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ASN ke IKN ya. Dan Presiden Jokowi sebenarnya benar-benar sangat ngebet ya, agar di tanggal 17 Agustus 2024 dirinya sudah berkantor di IKN dan mengadakan upacara HUT RI ke-79 di sana. Apakah ini kemudian terganjal atau apa ya, bahkan sekarang RUU IKN yang akan diubah ya, mungkin untuk mempercepat pembangunan IKN ya, dengan kemudian memanfaatkan APBN yang ada, sedang masuk bergulir ya, benar menjadi 6 atau 8 RUU prolegnas nasional ya, yang masuk ke DPR. Kita lihat saja ya. Aduh ya, karena banyak sekali dinamika politik yang ada, apalagi menjelang uh, pemilu ya serentak 14 Februari 2024 ya. Dan setelah pemilu pasti dinamikanya akan semakin berubah ya. Dan jelas kita juga belum tahu siapa capres-capres yang akan bertanding nanti di tanggal 14 Februari 2024 ya, karena semuanya masih cair ya. Bahkan PDIP menggoda ya untuk memasangkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan ya. Kemudian Sandiaga Uno dari P3 pun bermanuver dengan mengajak PKS dan Demokrat untuk membentuk koalisi baru jika kemudian Anies dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ya. Ini kan masih dinamika. Fixnya itu ketika para capres dan cawapres itu mendaftarkan diri ke KPU nanti, yang dibuka tanggal 19 Oktober 2023 sampai ditutupnya tanggal 25 November 2023. Jadi selama belum didaftarkan ke KPU semuanya masih masih cair ya. Bahkan Caimin sendiri mengatakan jika sampai akhir September cawapres Prabowo tidak diumumkan, kemungkinan koalisi yang baru itu akan bubar. Itu kan masih ada tanda-tanda dinamika, masih ada pergerakan politik. Jadi selama pendaftaran capres ini belum daftar ke KPU, ya itu belum ada koalisi yang fix ya. Belum ada koalisi yang benar-benar fix, karena fixnya itu ketika mendaftarkan diri ke KPU ya. Ya wong Mahfud MD saja yang sudah mengukur baju, sudah nyiapin baju kemeja putih, siap-siap mau mendaftar ke KPU, ternyata gagal. Yang jadi malah Kiai Ma'ruf Amin. Itu contohnya. Ya, itu untuk cawapres ya, untuk pemilihan capres cawapres. Dan dukungan politik itu tadi fixnya itu ketika sudah mendaftar ke KPU. Dan tadi untuk IKN, para ASN selamat ya, yang kemudian terpilih untuk pindah ke IKN, semoga betah, semoga bisa bekerja dengan baik ya. Jika kemudian dipindah, dan harus sabar ya ketika kemudian nanti dengan sangat terpaksa pemerintah mengambil opsi satu
apartemen diisi oleh 6 orang, yang artinya satu kamar diisi oleh 2 orang. Siap-siap ya, dan ya semoga betah, semoga bisa bekerja dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton live kita, pagi menjelang siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.